Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Fajriani SPD, guru PAI di SMP Muhammadiyah 4 Kertanegara, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270 302 51981. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Muhammadiyah 4 Kertanegara, kelas 9 untuk uji kinerja dengan tema bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban, dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan yang mau memimpin berdoa. Yuli. Ya, Yuli. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah Sehat ya. Apa ada yang lagi sedih? tidak. Iya, alhamdulillah ya semuanya sehat ya. Oke, hari ini Bu Guru mau mengabsen dulu. Tanggal berapa hari ini? 6 Oktober ya. Afiar? Hadir. Alvin? Hadir. Asyifa Risma? Hadir. Ya, jadi yang nggak berangkat Vera ya. Sebelumnya coba kalian rapikan dulu kursinya, sudah rapi. Dilihat apakah ada sampah di laci mungkin atau di bawah kalian. Silakan kalian ambil dan kalian jadikan satu ya di tong sampahnya. Di belakang sampahnya silakan di ini. Kemudian bukunya disiapkan, buku PAI-nya mana? Disiapkan dulu ya. Oke, untuk memotivasi kita di hari Senin ini ya, karena tadi kita tidak upacara, jadi kita mau menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silahkan kalian bisa berdiri, kita mau menyanyikan lagu syukur. Ya, bisa semua kan ya? Iya. Ya. Ingat ya, kita harus senantiasa bersyukur. Cara bersyukurnya yaitu dengan cara sholat subuh ya, karena kita bangun pagi hari. Selain sholat subuh, di sini kita juga ada pembiasaan sholat apa? Duha. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini ya, Bu Guru mau mengulas sedikit materi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Ada yang bisa menjelaskan? Kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tunjuk tangan. Ya, bunga. Bunga apa, bunga? Etika pergaulan ya. Etika pergaulannya seperti apa? Hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua. Terus? Berbicara sopan. Berbicara sopan. Terus? Bijak dalam menggunakan sosial media. Oh, bijak dalam menggunakan sosial media. Sekarang kita mau berganti ke materi yang baru ya. Sudah siap? Iya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ada yang sudah belajar mungkin? Akikah dan kurban. Oh iya, bab selanjutnya kita akan masuk ke akikah dan kurban ya. Nah ini, kita masuk ke bab bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik dapat memahami hukum, syarat, rukun ibadah akikah dan kurban dengan benar sebagai wujud syukur kepada Allah. Sekarang Bu Guru mau tanya nih, adakah di sini yang pernah melihat penyembelihan hewan kurban? Ada. Biasanya disembelih hewan apa? Sapi, kambing, terus? Domba ya. Terus Bu Guru tanya nih, apa yang membedakan penyembelihan hewan yang biasa atau umum dengan yang buat akikah sama kurban? Ada yang bisa menjelaskan bedanya? Dari segi apanya mungkin bedanya? Dari segi daging. Dagingnya, kenapa dagingnya bunga? Ada apa dengan dagingnya? Lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak yang? Lebih banyak yang buat kurban.
Oh, lebih banyak yang buat kurban daripada yang nyembeli sendiri gitu. Lah kalau misalkan Bu Guru mau menyembelih sapi sendiri dimakan sendiri banyak nggak? Banyak. Terus kira-kira dari apanya bedanya? Kalau saya misalkan menyembelih kambing buat keluarga saya sendiri, bukan untuk kurban atau akikah, berarti dapat banyak dong? Banyak. Lah terus bedanya apa? Penyembelihan yang biasa dengan penyembelihan akikah sama kurban? Ya, waktunya, pinter. Selain waktunya apa, Tufel? Bedanya apa? Niatnya? Niat, iya niat dari menyembelihnya. Kan kalau misalnya kita menyembelih hewan kurban hewan untuk dikonsumsi, berarti nggak ada niat untuk kurban. Iya, nggak ada niat untuk ibadahnya ya. Hanya untuk diri sendiri untuk makan mengenyangkan perut gitu. Oke. Kita mau ice breaking dulu ya sebelum masuk pembelajaran. 1, 2, 3. Ayo, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Iya, oke, sudah semangat semuanya? Sudah? Oke ya, kita kalian simak video ini dulu. Iya, apa yang kalian tangkap dari video ini? Coba ada yang bisa ini menjelaskan? Tadi apa aja? Apa Mas Tufel? Apa tadi? Tentang apa? Tentang sapi. Oh iya, sapi. Sapi yang diapakan? Disembelih. Kira-kira kalau menyembelih sapi dalam kurban, itu hanya menyembelih saja apa bagaimana tadi dari videonya? Harus imannya kuat. Oh iya, harus imannya kuat. Siapa yang imannya kuat? Sapinya apa itunya yang menyembelih? Oh ya, menyembelih. Terus yang kedua tentang apa tadi di situ? Tata cara penyembelihan ya. Di situ harus apa kalau menyembelih alatnya harus? Iya, harus tajam ya. Nggak boleh pisau yang tumpul. Terus apa lagi selain itu? Memastikan sapi sudah mati. Iya, memastikan sapinya juga sudah mati. Caranya bagaimana tadi cara memastikannya? Cek matanya. Dicek matanya. Terus apa lagi? Bagian kakinya. Oke, berarti kalian memperhatikan ya? Iya. Sekarang Bu Guru mau bagi kalian dulu ke beberapa kelompok kecil ya. Nanti kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, belakang 2, ini 3, sini 4 ya. Guru bagikan lembar kerja ya. Nanti di sini ada permasalahan ya. Karena model pembelajaran kita kali ini adalah problem based learning. Jadi kalau problem based learning, kalian belajarnya adalah dengan memecahkan masalah ya. Jadi di sini nanti ada pertanyaan, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian dari satu kelompok. Kalau sudah nanti kita presentasi ya satu-satu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau ada kesulitan bisa tunjuk tangan tanya ke Bu Guru gitu ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Kambing pikan sehat, berarti Iya. ini harus dibagi secara merata. Berarti enggak ditulis juga tidak, karena rukunnya harus ini gitu. Menghadap kiblat harus ini gitu aja, disebut alasannya satu aja. Ini aja ya Bu. Kurban sapi patungan 7 orang, namun salah satu peserta. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus analisis pasangan muda Rina dan Budi baru saja dikaruniai bayi laki-laki. Mereka ingin melaksanakan akikah pada hari ke-7. Mereka membeli 2 ekor domba jantan. Salah satu domba tersebut berusia 5 bulan, sedangkan domba yang satunya berusia 1 tahun. Tetapi salah satu telinganya terpotong 1/4 bagian karena kecelakaan.
yang sudah selesai lagi? Ya, kelompok 4 silahkan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasusnya yaitu di sebuah desa, panitia kurban menerima seekor sapi patungan dari 7 orang. Namun salah satu dari 7 orang yang berpartisipasi dalam patungan tersebut niatnya bukan untuk kurban, melainkan hanya ingin mendapatkan bagian daging yang lebih banyak untuk pesta keluarga, hanya bersedekah daging. Selain itu, pada saat hari penyembelihan ada seekor kambing yang akan dikurbankan. Ternyata kakinya pincang dan salah satu tanduknya patah. Pertanyaannya, 1. Jelaskan hukum melaksanakan ibadah kurban bagi seorang muslim yang mampu atau bercukupan. Wajib. Ada yang sudah selesai lagi? Ya, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok yang terakhir, kelompok 3, ya. Kita masuk ke materinya dulu sedikit ya. Nah ini, jadi ini tentang definisi berkurban ya. Berkurban itu dalam bahasa Arab berarti dekat ya. Jadi secara istilah berkurban adalah ibadah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha atau dan hari tasyrik juga boleh ya setelah Idul Adha sebagai bentuk ketaatan dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini hukumnya, hukum berkurban. Surat apa di situ? Al-Kautsar ayat 2. Ini harusnya fasholli li rabbika wanhar ya tulisannya. Maka lapangkanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berarti hukumnya wajib, tapi tetap bagi yang mampu begitu. Nah, ini hewan yang untuk berkurban ada apa saja? Unta, kambing, sapi ya. Tapi kalau di Indonesia ya unta enggak. Biasanya kalau unta adanya di Arab itu. Nah, ini untuk waktu penyembelihannya yaitu setelah sholat Idul Adha. Tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Iya, dan berakhir sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Berarti kalau lebih dari itu boleh apa tidak? Tidak ya. Nah ini hikmah berkurban. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah, meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ketiga meningkatkan solidaritas sosial terhadap fakir miskin ya. Dan yang keempat melatih sikap ikhlas dan bersyukur. Nah ini kalau yang ini tata caranya berkurban. Niat dulu, terus penyembelihan hewan dan kemudian pembagian daging. Nah yang kedua ada akikah ya. Akikah itu adalah menyembelih hewan sebagai tanda syukur kepada Allah atas anak yang baru lahir ya. Tuh. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan ya. Ini hukum akikah sama seperti tadi. Nah, tata cara akikah itu menyembelihnya di hari ke-7 kelahiran bayi atau boleh di hari ke-14 atau boleh juga hari ke-21. Itu yang afdolnya ya. Tapi kalau orang tuanya mungkin belum mampu, boleh ketika mampu ya. Jangan misalnya Bu dulu saya belum diakikah hari ke-7 atau bahkan sampai sekarang ya nggak apa-apa, nunggu mampu dulu begitu ya. Terus jumlah hewannya, hewan untuk akikah itu khusus kambing ya, kambing atau domba. Berapa jumlahnya? Untuk laki-laki itu 2 ekor dan untuk perempuan itu 1 ekor kambing ya. Dan pembagian dagingnya itu sebaiknya dibagikan dalam keadaan yang sudah dimasak. Nah ini hikmahnya. Hikmah akikah yang pertama bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Yang kedua mendekatkan
anak kepada Allah sejak awal kehidupan ya. Yang ketiga, tebusan agar anak dapat memberikan syafaat di akhirat kelak. Dan yang keempat, mendorong kepedulian sosial dengan berbagi. Ya, pada intinya kan berbagi ya, baik itu kurban maupun akikah, kan kita membagikan daging kepada siapa? Saudara, kemudian kepada fakir miskin, tetangga ya. Nah, itu jadinya kita itu judulnya kita adalah berbagi dan peduli, bersyukur gitu ya. Nah, gitu. Ada pertanyaan mungkin dari materi kita kali ini? Sudah paham semua? Paham. Oke. Jadi sekarang Bu Guru mau ini dulu ya. Mau membagikan ini sticky note, silakan kalian refleksikan materi kita pada hari ini ya. Jadi kalian nanti menuliskan hal menarik dari pembelajaran kita hari ini sama perasaan kalian hari ini ketika pembelajaran, oke? Bagi yang sudah mengerjakan refleksi, kita akan mengerjakan ini latihan soal ya. Jadi nanti ini soalnya bentuknya pilihan ganda 10. Silakan disilang, nanti kalau sudah dikumpulkan. Sudah semua ya. Nanti untuk tes ini kita cocokkan di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Sembari nanti kita lanjut ke materi praktek cara penyembelihan hewan kurban ya. Kenapa? Ya nanti kita lihat videonya saja, nggak langsung membawa hewan ke sini ya. Oh iya. Ya, kalau ada yang berkenan membawa hewan piaraannya mungkin ke sini ya, mungkin ada sapi, apa ayam, ya kita bisa praktek bersama begitu ya. Dalam? Kenapa? Tikus nggak boleh ya, tikus itu bukan makanan halal ya, halal dulu. Rendia kenapa? Ada apa? Hewan apa? Nggak boleh, itu hewan yang haram. Oke. Ya, kita simpulkan dulu pertemuan kita hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Akikah dan kurban. Akikah dan kurban, hukumnya apa? Sunnah untuk apa? Akikah, sunnah muakkadah. Kalau kurban itu wajib bagi yang mampu. Terus untuk syarat penyembelihan itu ada hewannya seperti apa? Hewannya harus seperti apa kalau sehat? Terus tidak pincang. Terus umurnya berapa umurnya? Iya 1 tahun atau sudah berganti gigi. Iya, gitu ya. Jadi sudah paham semuanya ya? Iya. Ada pertanyaan mungkin sebelum Bu Guru tutup? Tidak. Oke. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Pas banget pas ini.